itu aku tertarik, aku ingin membelinya katanya. Dan si Ali pun tadi nih merasa senang mendengar si laki-laki tadi mau membeli untanya. Dan si Ali tadi bilang, ya iya benar, ini aku jual dengan seharga 300 dirham. Dan si laki-laki tadi pun memberikan uang 300 dirham itu kepada Ali. Dan Ali pamit pula, dan Ali pergi. Lalu ia melunasi hutang yang pertama tadi yang dia beli tadi 100 dirham, sama dia dibayar lagi. Dan jadi tinggal 200 dirham. Dan dia pergi dan dia sampailah di rumah Rasulullah dan dia bercerita kepada Rasulullah dengan kejadian yang dia alami. Dan Rasulullah pun bersabda, berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya uang yang kau sedekahkan Allah telah mengganti uang yang kau sedekahkan. Jadi di sini tuh intinya dia mau beli makanan untuk anaknya kan, untuk beli anaknya tadinya, terus sama dia tuh uangnya malah dikasihkan ke si pengemis. Dan pulang dia tidak membawa apa-apa, terus dia malah dapat rezeki yang tadinya berupa seunta yang tadinya dijual dengan harga 300 dirham itulah dia bisa untuk membelinya untuk makanan. Dan yang kedua itu ada yang namanya kisah 17 dirham. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Enggak. Enggak. Di sini kisah 17 dirham. Kisah ini bermula dari si Ali ke rumah Rasulullah dan dia menjumpai Rasulullah tengah berbaring dengan wajah yang pucat. Berarti Rasulullah tadi sakit. Dan Rasulullah pun bertanya si Ali tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, mengapa wajah kau pucat? Dan Rasul tadi ini pun bangkit dari tempat tidurnya. Bangkit dengan tempat tidurnya. Dan Ali pun si Rasulullah menjawab, aku sakit karena aku menahan lapar. Si Ali pun bertanya lagi, memang di rumah ini tidak ada gandum, wahai Rasul? Rasul menjawab dengan menggelengkan kepala. Di situ si Ali tadi tuh merasa kasihan melihat Rasulullah sakit dan dia ingin membantunya, dan dia pamitlah pulang dan dia membantunya dengan mencari pekerjaan. Setibanya di tengah perjalanan, si Ali tadi nih dia bertemu dengan orang-orang, dan orang-orang itu bilang kepada Ali, Ali, ada seorang Yahudi ingin mencari bantuan. Dia ingin cari bantuan untuk mengairi kebun rumah miliknya. Dan si Ali tadi ini pun dia pergi ke tempat pemilik buah kurma tadi. Dia datang, dia bilang, wahai bapak, apakah kau perlu bantuan? Dan si pemilik kebun kurma tadi ini menengok ke arah si Ali. Iya benar, aku mencari bantuan untuk mengairi buah kurmaku. Dan si Ali tadi pun tersenyum celah dan dia bilang, apakah aku bisa membantumu? Iya boleh saja kata si Yahudi tadi. Dan si Yahudi berkata, tetapi aku menggajimu dengan kurma katanya. Dan si Ali tadi pun menganggukkan kepalanya, dia tidak apa-apa. Jadi dia bekerja dengan seorang kurma, tetapi dia digajinya dengan kurma, tidak dengan seharga uang. Nah, di situ dia menimba air itu dengan 17 kali, dan dia pun dibayar dengan 17 kurma. Dan dia pulang, sesampainya tiba di rumah Rasulullah bertanya kepada si Ali, kamu mendapatkan kurma dari mana? Si Ali pun menjawab dengan senyum, aku mendapatkan dari pekerja aku mendapatkan di ladang seorang pekerja si Yahudi. Dan Rasulullah ini berterima kasih kepada Ali, dan dia pun mengajak Ali memakan buah kurma bersama-sama. Dan di sini ada yang ingin bertanya? Ada. Jadi kita akan lanjut yang ketiga. Yang terakhir itu ada yang ketiga dari apa? Kisah buah delima Ali dan Fatimah.
Dan si Ali tadi pun ini pergi untuk membeli buah kurma. Dan dia keluar rumah, setelah keluar rumah dia tertegun. Dia berpikir karena dia tidak mempunyai uang, dan dia pergilah ke rumah seorang sahabatnya untuk meminjam uang seharga 1 dirham. Dan dia mendapatkan uang itu, dan dia pergi ke pasar untuk membeli buah delima itu. Membeli buah delima itu, dan jangan didengarkan. Dia membeli buah delima itu, dan si Ali tadi berangkat pulang sudah membeli buah delima tadi untuk istrinya. Di pertengahan toko, di depan toko, dia menjumpai kakek yang tengah terbaring sakit. Dan dia bertanya, "Wahai kakek, sudah berapa lama kau terbaring di sini?" Dan kakek tadi ini yang dengan wajah pucat menjawab, "Aku sudah 5 hari terbaring di sini, tetapi tidak ada salah orang pun yang mau menolongku." Dan si Ali tadi pun hatinya iba, prihatin dengan kondisi kakek. Dia berkata lagi kepada si kakek, "Adakah yang bisa membuatku sembuh, wahai kakek?" Kakek ini pun menjawab, "Aku ingin memakan buah delima." Buah delima tadi kan yang untuk dibeli pada istrinya. Dan istrinya, dia di situ cuma satu, dia membeli buah kurma, dan dia itu melihat kantong plastik yang berisi buah delima itu, dan dia berpikir ini untuk istrinya. Tapi di sisi lain sang kakek ini pun ingin juga memakannya. Di situ si Ali pun memotong buah delima tadi 2 bagian, setengah untuk kakek dan setengah lagi disimpan untuk istrinya. Dan di situ Fauzi gitu. Jadi dia memberikanlah kepada sang kakek, dan sang kakek tadi pun senang, dan dia berterima kasih kepada Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Terima kasih Ali, sesungguhnya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kamu." Si Ali pun tersenyum dan pamit pulang. Setibanya di rumah, si Ali tadi memberikanlah buah delima yang setengah tadi kan sudah dikasih kepada sang kakek, gitu kan? Dan memberikannya, dia berkata kepada istrinya, "Maafkan aku tengah memberikanmu buah delima dengan setengah, karena setengahnya lagi sudah aku berikan kepada kakek yang aku temui di pasar. Dia sakit terbaring di tengah pasar, di depan pasar." Dan si Fatimah tadi ini pun menggelengkan kepala dengan tersenyum, "Tidak apa-apa, sesungguhnya aku bahagia karena engkau telah menolong kakek itu, karena kita harus bersedekah dalam keadaan lapang maupun keadaan sulit." Dan disitulah si Fatimah tadi memakanlah buah delima kemudian suaminya dengan penuh rasa syukur. Nah, jadi intinya Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang baik hati mulia, dia bekerja keras, saling menolong. Di sini ada yang ingin bertanya? Enggak. Baiklah, Ibu di sini akan menyusun kalian duduknya 2 orang. Ibu akan membagi kelompok. Duduk 2 orang. 2 orang duduk. Ayo digeser. Sini. Ini 3. 4. Sini lagi.
Istagfirullah.